Ilahi lastu lil firdausi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku, teman-temanku? Insya Allah sehat selalu ya. Khususnya kepada pimpinan majelis taklim atau pengurus majelis taklim yang biasa saya memberikan penyuluhan tahun tausiah atau kepada yang baru ya. Saya ingin menyampaikan materi tentang peran majelis taklim mewujudkan keluarga sakinah pun bagi semua anggota. Insya Allah materi ini nanti akan saya jelaskan secara gamblang dan insya Allah mudah dimengerti ya. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang itu, saya berharap kepada semua majelis taklim, khususnya kepada pengurus ya, kalau belum terdaftar di Kementerian Agama, segera majelis taklimnya diregistrasi di Kementerian Agama, gratis ya, gampang caranya. Buatkan susunan pengurus, siapa yang mengeskakan, berapa jumlah anggotanya, alamatnya di mana, minta domisili dari lurah, kemudian bisa diajukan melalui KUA atau kasih Bimas Islam di semua Kementerian Agama kota atau kabupaten masing-masing. Gampang kan? Oke, selanjutnya langsung kepada topik bahasan. Bagaimana majelis taklim turut serta mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah bagi anggotanya. Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu bahwa ya, membina keluarga sakinah mawaddah warohmah zaman now, zaman sekarang ini butuh perjuangan yang luar biasa, baik tenaga, pikiran, dan kerjasama semua pihak. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Salah satu yang berjuang itu adalah majelis taklim. Oke, yang pertama, materi majelis taklim itu saya berharap salah satunya adalah bagaimana menjadikan keluarga itu sakinah mawaddah warohmah dalam arti yang seluas-luasnya. Salah satu materinya adalah apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, bagaimana peran ibu terhadap pendidikan anak, bagaimana adab bertetangga, bagaimana tetangga dengan keluarga kita, dan seterusnya dan seterusnya. Karena yang namanya kebahagiaan itu bukan hanya suami istri, tetapi juga yang menentukan juga tetangga. Maka sering saya sampaikan dalam setiap pembinaan majelis taklim, tidak usahlah kita majelis taklim itu terlalu banyak mengambil penceramah dari luar. Cukup materi yang pokok itu 3. Yang pokok ya. 1, tahsin, artinya kemampuan kita membaca Al-Quran, tajwidnya bagaimana, fasohah bagaimana, intinya kemampuan kita baca Al-Quran itu terus diasah. Dan ini kan tidak perlu mengambil penceramah dari luar, cukup di internal saja ya. Yang kedua, tauhid, tentang kita bagaimana meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tentang akhlak. Nah, akhlak di sini salah satunya kan kepada suami, kepada istri, kepada mertua, kepada tetangga, anak, kepada orang tua. Pokoknya akhlak itu salah satunya adalah bagaimana kita membangun rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya. Materi ini perlu diadakan, bahkan wajib diadakan, mengingat banyak rumah tangga ini kan juga tidak tahu tentang kewajiban masing-masing. Ya, kita kan tentang keluarga ya. Kalau dulu kita kuliah mengambil fakultas syariah, kalau di IAIN atau di UIN ada pelajaran yang namanya munakahat. Tapi kalau kita tidak kuliah di IAIN kan tidak ada pelajaran tentang rumah tangga. Yang munakahat itu pun pelajarannya sangat minim sekali. Oleh karena itu menurut saya
Pelajaran ini sangat penting, mengingat banyak berumah tangga di Batam ini tidak tahu tugasnya masing-masing. Salah satu yang keliru menurut saya, dan ini memang jarang diajarkan ya, salah satu motivasi menikah dulu katanya untuk bahagia, padahal salah. Menikah itu mencari ridha Allah, melaksanakan sunnah Nabi. Karena nikah tujuannya bahagia, dulu itu niat salah, niat nikah keliru. Akibatnya kalau nikah tidak bahagia, selingkuh, cerai, main gila, macam-macam KDRT, karena memang salah niat. Padahal kita didesain Allah bukan untuk bahagia. Kita ini didesain oleh Allah untuk menjadi khalifah, mengatur, mengendalikan, termasuk mengatur dirinya. Yang kedua, kita diciptakan Allah untuk menyembah Allah sebagai hamba. Salah satunya adalah melaksanakan semua perintahnya, melaksanakan kewajibannya. Salah satunya ya kewajiban kita si istri apa, suami apa, hanya dua itu saja. Allah memastikan setiap kita akan dicoba berkurangnya jiwa, dicoba berkurangnya buah-buahan, dicoba juga rasa khawatir dan lain segala macam. Itu yang pasti akan kita alami, karena akibat ada salah niat, ada informasi yang salah bahwa kita menikah dulu niatnya hanya untuk bahagia. Ketika tidak bahagia, maka rumah tangganya berantakan. Ini menurut saya karena kurangnya edukasi, baik dari orang tua, sekolah. Setelah menikah ya tidak ada edukasi lagi, maka tugas majelis taklim lah memberikan penjelasan ya tentang akhlak dalam berumah tangga. Lalu kan majelis taklim ini kan banyak perempuan, walaupun saya juga sering memberikan pembinaan atau tausiah di majelis taklim laki-laki. Ya caranya ya kan gampang. Kalau ibu-ibu ya majelis taklimnya sesekali bapaknya kumpulkan, para suami kumpulkan, biar juga mendapatkan ilmu tentang kewajiban suami terhadap istri, kewajiban suami terhadap mertua, kewajiban suami terhadap orang tuanya, kewajiban suami terhadap anak-anaknya. Itu materi perlu sampai kepada suami ya. Kalau misalnya kita menghadapi majelis taklim bapak-bapak, kan perlu ada pelajaran kewajiban istri. Caranya bapak-bapak lah yang mengumpulkan para istri, entah bagaimana caranya. Bisa saja kerjasama dengan RT dan RW, seperti itu ya caranya. Intinya pelajaran itu harus sampai kepada kita semua anggota majelis taklim atau warga yang ada di perumahan ya. Itu langkah-langkahnya yang harus kita tempuh. Berikutnya ya, salah satu yang menjadikan problem materi itu tidak sampai kepada anggota majelis taklim atau warga perumahan, pengurus kurang kreatif bagaimana mengajak jamaah itu rajin ke majelis taklim. Kita bayangkan ya, ada misalnya warga di perumahan totalnya 400 kakak. Ini 400 kakak ya. Yang rajin ke taklim berapa? 400 kakak yang rajin ke majelis taklim katakanlah ya paling hebat 100. Itu kan baru 25%. Maka bagaimana caranya supaya anggota masyarakat atau masyarakat di perumahan itu rajin ke taklim? Ya pertama door to door. Jadi pengurus jangan pasif. Pengurus harus aktif, temui satu-satu warganya. Jika perlu ada tim khusus atau ada apa ya, ada semacam seksi di kepengurusan itu ya, bukan mobilisasi jamaah ya, komunikasi jamaah. Saya kira orang yang tidak aktif majelis taklim kalau didatangi terus menerus ya, walaupun dengan cara yang bijak, saya kira tidak mungkinlah 1 bulan itu tidak datang sama sekali. Jadi maksud saya, pengurus taklim atau panitia atau seksi di bidangnya jangan hanya mengumpulkan di pengurus di speaker masjid, jangan hanya di WA. Diumumkan di masjid penting ya,
Kemudian diundang pakai WA juga penting, tetapi setiap kita harus memiliki buku jamaah absen. Kita lihat orang ini datangnya jam berapa, kapan, terlambat apa tidak. Yang tidak datang, setelah itu kita datangi ke rumahnya. Kenapa tidak datang? Apa masalahnya? Apakah suaminya melarang? Adakah masalah apa? Dan seterusnya begitu. Intinya taklim tidak boleh tinggal diam, harus jemput bola kepada para jamaah agar mau datang ke taklim. Karena ketika semua orang yang berada dalam perumahan itu yang menjadi tanggung jawab taklim yang bersangkutan datang semua, insya Allah materi tentang keluarga sakinah itu bisa sampai. Kalau misalnya tidak datang bagaimana? Oke, langkah berikutnya adalah saya berharap kepada semua taklim, semua warga yang ada di situ itu dimasukkan dalam grup WA, sehingga nanti siapapun yang ceramah di taklim itu ya, itu harus didokumentasikan, bisa dalam bentuk YouTube atau apapun, kemudian share di grup itu atau jika perlu japri. Mengapa? Sehingga mereka yang tidak hadir ke majelis taklim juga bisa mengikuti. Kalau seperti saya kan setiap ceramah selalu saya YouTube-kan, jadi apa yang saya sampaikan di setiap taklim, meskipun yang lain tidak datang, bisa mendapatkan tausiah dari saya juga, seperti itu. Sekarang kan caranya gampang ya, selain disampaikan di grup, kan bisa japri. Ya, di WA kita sudah ada sebenarnya ya, yang grup siaran. Kan ada grup siaran, ada grup biasa. Yang broadcast itu ya kan bisa dibuat, sehingga sekali klik itu bisa terkirim 256. Jadi kalau warga kita 500 orang ya, ngirimnya kan cuma 2 kali aja. 2 kali ngirim terkirim semua warga, sehingga yang tidak datang ke taklim insya Allah juga bisa mengikuti tausiah walaupun dalam bentuk YouTube atau lainnya. Seperti itu ya. Kemudian untuk semua pengurus taklim saya minta ya, ini tolong sampaikan dengan semua anggota majelis taklimnya. Saya ini kan tupoksinya fokus membangun keluarga sakinah. Salah satu yang menjadikan rumah tangga berantakan dan suami kadang muak dengan istri atau tidak suka dengan istri, ada yang tidak suka ini tertutup, ada yang terbuka. Kalau yang terbuka dia berani ngomong langsung, memarah dengan istri, merajuk dengan istri. Kalau yang tertutup dia diam saja, marah tidak, merajuk tidak, tapi hatinya jengkel. Itu bukan berarti suami setuju apapun yang dilakukan istri ya, tetapi suami ini malas ribut. Kan banyak wanita yang salah sangka, suami saya takut dengan istri. Mana ada suami takut dengan istri? Nggak ada. Yang ada itu suami malas ribut saja. Yang diharapkan oleh suami kepada istri itu 3 saja: urus rumah, urus anak, urus dirinya. Saya ulangi, urus rumah, urus anak, urus dirinya. Suami kan banyak cari keuangan, cari biaya, cari kehidupan. Istri kan di rumah, tentu yang istri tidak bekerja ya. Maka kepada para pengurus majelis taklim, terus ingatkan anggotanya bahwa fokuskan taklim itu ada di perumahan masing-masing, ada di tempat masing-masing. Boleh keluar kalau urusan rumah tangga sudah tuntas dan suami setuju. Ya mohon maaf ya kepada yang memiliki majelis taklim yang anggotanya publish, artinya yang besar, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan seluruh Indonesia. Bukan berarti tidak boleh ya, saya hanya ingin menjaga bahwa jangan sampai anggota majelis taklim itu keluar rumah meninggalkan tugas pokoknya. Tadi kan sudah saya katakan ya, mengapa lebih baik fokus di sekitar rumahnya masing-masing ya. Kalau kita taklim ada di perumahan masing-masing, tidak harus perumahan sebenarnya, yang dekat dengan kita. Bisa sambil ngurus rumah, bisa sambil ngurus anak, bisa juga ngurus suami.
Ya, yang saya maksud perumahan ini bukan betul-betul perumahan, yang penting berdekatan. Katakanlah dari taklim kita, dari perumahan kita ke tempat majelis taklim itu menurut saya sekitar 30 menit atau 20 menit masih normal lah ya. Kalau kita misalnya majelis taklim kita ini terlalu jauh, tidak perlu saya sebutkan di mana. Katakanlah perjalanannya saja 1 jam, ya taklimnya katakanlah 1 jam, mungkin nggak sampai. Nah, jalannya 1 jam, pelaksanaan 1 jam, nanti pulang 1 jam, udah 3 jam. Lalu anak siapa yang ngurus? Lalu suami siapa yang ngurus? Lalu rumah siapa yang ngurus? Itu yang kadang-kadang suami marah. Maka kadang-kadang ada suami ini muak dengan bini yang terlalu aktif banyak majelis taklim. Bukan suami tak setuju taklimnya, mana ada suami yang tidak setuju majelis taklim, kecuali yang suami udah gila itu ya. Dia senang, tetapi yang penting urus rumah, urus anak, urus suami. Kalau yang di sekitar perumahan atau yang di sekitar tempat kita tinggal, ya tempat tinggal itu tidak harus perumahan, bisa 1 RW atau 1 kelurahan, yang penting jangan terlalu jauh ya. Ya, gotong royong ikuti, kemudian PKK ikuti, posyandu ikuti, taklim ikuti, apapun ikuti. Kenapa? Karena kita kan namanya hidup berwarga, hidup bermasyarakat. Jangan seperti katak dalam tempurung, kita harus bergaul. Kalau kita banyak bergaul, insya Allah hidup kita pun juga nyaman. Kalau nanti kita tertimpa kepalangan, apakah anak, apa suami, apa istri, apa keluarga, kan banyak yang datang. Dan yang datang itu kan umumnya orang yang di sekitar kita juga yang bisa melayat. Kalau kita misalnya ada kemalangan ya, yang mengkafani kita, menguburkan kita, yang mengantarkan kita ke pemakaman, yang tahlilan sampai 7 hari, kan bukan orang luar, orang yang di sekitar perumahan kita. Yang orang luar ini paling-paling hanya berapa saat datangnya. Kemudian kita kan suatu saat insya Allah mau mengadakan sedekah, mengadakan walimah, mengadakan syukuran, kan butuh tegak tenda, butuh yang masak dan segala macam. Tentu kan orang tetangga, tidak mungkin orang luar. Ini kadang-kadang ada mak-mak taklim, tapi tentu bukan yang mendengarkan tausiah saya ini ya. Ini yang jauh diikuti, yang jauh pula didatangi, yang tetangga tak diikuti. Jadi ketika ada acara taklim atau apapun, di perumahan ada, di tempat lain ngundang, pastikan yang di perumahan itu dulukan. Kalau sudah di perumahan tidak ada, rumah sudah tuntas, suami oke, anak aman, silahkan keluar. Tapi kalau rumah belum tuntas, suami tak setuju, anak akan terbengkalai, di perumahan itu ada taklim, jangan keluar ya, ikuti yang di dekat perumahan kita. Itu ya, jelas ya. Nah, silahkan keluar, bukan dilarang ya, dengan catatan 3, suami setuju, oke, rumah, anak tak ada masalah, siap semua, ready. Yang ketiga ya, di sekitar perumahan kita tidak ada kegiatan taklim. Jelas ya? Oke. Berikutnya kepada ketua taklim, kadang-kadang kan kita ini majelis taklim kita ini kan ingin aktif. Nah, sehingga kadang-kadang ketua taklim ini menginginkan semua kegiatan itu diikuti, semua undangan lomba itu. Yang satu undangan zikir, yang satu lagi undangan lomba kompang, yang satu lagi undangan selawat, ada lagi undangan peragaan busana, ada lagi bazar, ada lagi masak, macam-macam kegiatan majelis taklim toh. Nah, aktif boleh, eksis boleh, tapi tim yang untuk peserta agar majelis taklim itu terlihat aktif, maka usahakan orangnya beda. Jangan orang yang sama. Ini kadang-kadang selawat dia juga, kompang dia juga yang diutus, lomba masak dia juga, suruh ngikuti pameran dia juga, suruh lomba robana dia juga,
puisi dia juga, selawat dia juga, lomba lain dia juga. Bayangkan 10 jenis perlombaan dia semuanya ikut loh. Coba bayangkan, lalu yang ditugaskan itu nanti kapan ngurus anaknya? Yang ditugaskan tuh kapan dia ngurus suami, ngurus rumah? Saya tak yakin ke orang yang terlalu aktif itu ya semua urusan rumah beres. Coba aja kalau tak percaya, kalau di mungkin yang mendengarkan tausiah ini ya, saya nggak tahu dimanapun Anda berada, kalau ada orang terlalu banyak aktif kegiatan, semua kegiatan diikuti, coba aja cek rumahnya. Jangan-jangan piring pun belum dicuci lagi, nyapu pun belum tuntas, setrikaan pun belum disetrika pakai. Maka saya minta kepada ketua taklim ya, jangan hancurkan rumah tangga anggota demi ambisi bahwa majelis taklim kita ini eksis. Silahkan aktif majelis taklim itu supaya kita dapat juara, supaya kita disebut orang lain majelis taklimnya the best on the best atau terbaik di antara yang tidak baik, tidak apa-apa, tapi timnya dibedakan. Jadi sehingga yang mau sholawat ini orangnya, yang mau robana ini orangnya, yang mau peragaan busana ini orangnya, sehingga nanti ya ketika misalnya ada penugasan orangnya beda, sehingga suami, anak atau rumah tetap bisa teratasi. Coba bayangkan kalau dia lagi, apa jadinya nanti keluarga masing-masing itu ya. Saya berharap kepada ketua taklim ya harus pandai-pandai. Tapi kalau misalnya tidak ada, ngapain dipaksakan? Tidak perlulah kita ini memaksakan majelis taklim kita harus hebat di luar. Alah, macam betul aja. Kalau rumah tangga anggota majelis taklim harus berantakan. Saya laki-laki dan saya menerima curhat semua jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Salah satu keluhan laki-laki itu tadi itu, banyak istri ini terlalu banyak aktivitas ya, mengikuti kegiatan di luar sementara rumah tangganya terbengkalai. Oke. Kemudian juga saya minta kepada pengurus majelis taklim, kita ini juga harus saling nasihat ya, jangan sampai diam, karena dalam agama ya, apabila dirimu melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan, artinya dengan power, dengan kekuatan. Nah, kemudian kalau tidak mampu dengan kekuatan ya dengan lisan, artinya mulut, nasihat, omongi ya. Yang ketiga, kalau misalnya ngomong pun sudah nggak sanggup lagi, ya caranya dengan doa, dengan hati, ya. Nah, dan yang doa tadi itu pun, yang diam itu pun juga sebagian lemah iman. Kita harus ngecek di perumahan saya ini, misalnya total penduduknya ada 400 kakak. Ini kita ketua taklim kalau bisa ya pahami profil masing-masing. Jangan sampai di perumahan kita ini ada pelakor ya yang biasa merusak rumah tangga orang, itu salah satunya. Atau ada orang kumpul kebo, ada orang serumah tidak ada ya buku nikah dan segala macamnya. Salah satunya kan tadi sudah saya katakan, kita harus aktif mengunjungi mereka. Kalau mereka ada kesulitan ya kita bantu. Mana tahu suaminya KDRT, kita tidak bisa membiarkan. Yang kadang-kadang terjadi, ada istri dibunuh suami, ada anak dibanting orang tua, ada anak pun membanting orang tuanya, melawan orang tuanya, karena memang kita tidak care, kita tidak mengunjungi mereka, kita tidak memantau mereka. Kalau misalnya ada seorang wanita ya dia selingkuh kiri kilir macam gosokan, dapat duit juga tidak, itu kan kalau anggota majelis taklim udah jelas itu kewajiban kita menasihat. Maksud saya bukan anggota majelis taklim pun kalau bisa kita nasihati juga. Intinya bagaimana semua kita kerjasama, bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Bukan hanya tugas saya sebagai konsultan mediator konflik keluarga, bukan
bukan hanya tugas kepala KUA, bukan hanya BP4, bukan hanya Pak RT, bukan hanya siapa, tapi semua kita berkewajiban. Insya Allah kalau semua kita bahu-membahu, rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah, warohmah. Kemudian setiap kita mengundang ustadz atau apa ya namanya ya, guru atau buya, ya kalau bisa sih materi itu perjelas dulu. Saya kan sering mendapatkan undangan ya, Pak Mariono, tolong Bapak nanti datang ke perumahan saya minta tausiah tentang keluarga sakinah. Kadang saya nanya, kira-kira apa temanya Bu? Nah, terserah Bapak lah. Nah, itu maksud saya jangan seperti itu, supaya tidak sama. Misalnya hari ini tentang kewajiban istri terhadap suami, berikutnya adab menantu terhadap mertua, begitunya ya. Berikutnya juga nanti misalnya ada penjelasan adab mertua terhadap menantu, gitu ya. Sikap istri pada suami ketika suaminya tertimpa musibah. Tertimpa musibah ini kan misalnya jatuh bangkrut, ada kematian, atau gagal usaha, kan bisa aja. Misalnya sikap suami terhadap istri ketika istri sedang sakit, apa layaknya. Jadi maksud saya itu materi-materi itu diperjelas. Nanti kalau teman-teman tidak tahu permasalahan rumah tangga atau judul-judul materi yang harus disampaikan, bisa telepon saya ya. Misalnya adab suami terhadap istri yang sedang hamil. Istri sedang hamil itu kan banyak dia tingkahnya, ada orang nyebut nyidam. Nah itu juga suami harus paham. Dan materi-materi itu kalau perlu judul-judulnya itu dicatat oleh majelis taklim, tim khusus. Jika perlu kisi-kisinya ditulis. Nanti tolong Pak Kiai atau Pak Ustadz sampaikan ini, sehingga nanti ketika Pak Kiai itu atau Pak Ustadz itu mau menyampaikan, dia cari referensi dulu, seperti itu ya. Karena misalnya salah satu yang banyak menyebabkan hancur rumah tangga itu kan setidak-tidaknya ada 4 ya. 1, perselingkuhan, nanti buat materi bahaya selingkuh. Yang kedua misalnya ekonomi artinya suami jangan pemalas, istri harus hemat, kan begitu. Kemudian yang ketiga yang banyaknya hancur rumah tangga itu kan tentunya adalah faktor orang ketiga. Orang ketiga itu bukan hanya selingkuhan ya, bisa adik ipar, bisa mertua, bisa tetangga, teman sekantor, biang gosip dan segala macam. Nah yang keempat biasanya miskomunikasi. Kalau miskomunikasi ini artinya hati-hati dalam berbicara, introspeksi diri, cek and recheck, jangan mudah menuduh, jangan mudah sudon. Materi tentang rumah tangga ini itu perlu disiapkan, kemudian ditanyakan kepada ustadz dan ustadz yang menyampaikan, seperti itu. Kalau tidak disiapkan materi-materi, nanti ustadznya akan menyampaikan materi itu lagi, akhirnya materi yang disampaikan ustadz ya karena memang yang ceramah laki-laki semua, maka adab istri terhadap suami itu aja diteruskan. Maksud saya, walaupun yang mendengarkan ceramah mak-mak, tidak ada salahnya juga sampaikan materi kewajiban suami terhadap istri, atau batas-batas kewajiban suami terhadap anaknya. Walaupun yang menyelenggarakan tuh majelis taklim yang kebanyakan isinya mak-mak, kalau didokumentasikan melalui YouTube, begitu selesai ceramah itu kan bisa di-share di grup RT, grup masjid, segala macam, sehingga mak-mak ini hanya penyelenggara saja, tapi materi itu bisa disampaikan kepada semua pihak. Kemudian yang terakhir, bagaimana peran majelis taklim menentukan jodoh anggota majelis taklim. 1, mungkin anaknya belum nikah. Kita majelis taklim perlu juga kerjasama mencarikan jodoh anak teman-teman kita yang belum nikah. Ini kadang-kadang tetangga kita anaknya belum nikah, kita cuek saja. Bukankah untuk mempercepat dapat jodoh bagi yang belum dapat jodoh ya? Kan 2 rumusnya kan ya.
turunkan harga, perluas pemasaran. Maksudnya begini, ya. Pertama, turunkan harga itu kalau ada tetangga kita terlalu banyak permintaan, kriterianya calon suami, calon begini, kita nasihati, ya. Kemudian yang kedua, perluas pemasaran, artinya kita bantu dia menentukan jodohnya, termasuk bisa minta tolong saya juga nggak apa-apa. Intinya majelis taklim punya peran penting bagaimana menjadikan keluarga itu sakinah mawaddah warahmah, mulai dari satu materi majelis taklimnya, yang kedua bagaimana memastikan semua anggota warga itu aktif di majelis taklim, kemudian bagaimana dia bisa mengondisikan majelis taklim itu aktif, majelis taklim di sekitar kita, dengan harapan bisa fokus urus suami, urus rumah, urus anak. Kalau dia majelis taklim laki-laki, ya tentunya urus istri, urus anak, ya, dan juga urus rumah, artinya berkewajiban. Kan ada juga laki-laki yang asik pengajian saja terus, tapi melupakan tanggung jawabnya sebagai suami yang bertanggung jawab, memang hal itu kewajibannya, ya. Kemudian misalnya ada yang begaduh, kita jangan diam. Ini kadang tetangga ribut, kita diam saja nggak boleh. Masa nunggu ada yang luka dulu kita baru turun tangan? Kalau kita lagi merajuk saja, kalau kita lagi diam-diaman saja suami istri, kita harus datang nasihat. Makanya pentingnya kita bank data anggota, nama berikut masalahnya jika perlu. Yang terakhir, kalau ada saudara kita, tetangga kita yang ada di perumahan itu ada pasangan yang belum mendapatkan jodoh, baik anaknya maupun dirinya, baik gadis maupun janda, duda, kita berkewajiban membantu menentukan jodohnya. Sebab nanti kalau tidak membantu menentukan jodohnya, dia mengganggu suami orang, dia mengganggu istri orang. Betul, yang diganggu mungkin bukan perumahan kita, ya, tapi bisa saja perumahan orang lain, kan. Nanti orang lain pun akan membalas di perumahan kita. Saya kira itu sahabatku, ya, mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya. Khusus kepada ketua taklim, silahkan berjuang, karena majelis taklim punya peran penting untuk menjadikan anggotanya minimal keluarga itu sakinah mawaddah warahmah. Bagi yang belum jelas, silahkan hubungi saya di 0811 772 633. Silahkan share materi ini atau tausiah saya ini atau penjelasan saya ini sebanyak-banyaknya kepada semua taklim atau grup-grup lain, sehingga dapat dimengerti dan insya Allah keluarga kita aman-aman saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.